Tugas 1.1A8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Erwin Simamora, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Sungapit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak, sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan yang memberi ilmu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak dididik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ada 6 dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. 2. Sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak. Keempat, hendaknya pendidik menghamba pada anak. Yang kelima, menginternalisasi semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tut Wuri Handayani. Yang keenam, pendidik diibaratkan seorang petani. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa fungsi dari sekolah adalah tempat menimba ilmu. Sekolah adalah tempat para siswa menerima pelajaran dari guru. Tugas utama dari seorang pendidik adalah mentransfer ilmu ke siswa. Penanaman karakter atau budi pekerti pada anak adalah sepenuhnya tugas orang tua. Guru di sekolah sering berlaku sebagai seorang pengadil lapangan. Mereka menentukan baik buruk salah benar dari siswa dan memberikan sanksi untuk setiap pelanggaran. Setelah mempelajari modul ini, pemikiran dan perilaku saya jadi berubah. Saya menyadari bahwa sejak anak dilahirkan, tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Tidak ada satu anak pun yang sama dengan anak yang lain. Saya melihat dalam satu keluarga yang mempunyai 5 orang anak, semua anak bisa memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda, padahal dilahirkan oleh ibu yang sama dan diasuh dan dididik oleh orang tua yang sama. Artinya, anak sudah mempunyai kodrat masing-masing dan masih samar-samar. Tugas kita hanyalah memperjelas atau menebalkan, bukan mengubah. Oleh karena itu, kalau seorang pendidik diibaratkan petani, maka anak adalah benih dari tanaman. Merawat tanaman cabai tidaklah sama dengan merawat tanaman jagung. Demikian juga anak akan tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Tugas pendidik adalah menuntun saja. Menuntun di sini akan saya mulai dari hal-hal kecil, misalnya menyalami anak, bertanya kabar anak, menanyakan apa yang sudah dan yang mau dilakukan anak, apa dan bagaimana saya bisa membantu anak ketika anak melakukan sesuatu. Apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan sekarang ini? Jawabannya ya, sangat relevan. Perkembangan zaman yang sangat pesat dan teknologi yang sangat cepat berkembang bisa mengikis nilai-nilai moral anak. Sebagai pendidik, kita diharapkan bisa menuntun agar anak pada pendidikan abad ke-21 dapat berkolaborasi, berpikir kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif, dan sesuai dengan budi pekerti luhur bangsa. Sebagai pendidik, kita seyogianya bisa sebagai penyemangat di tengah-tengah dan pendorong dari belakang agar tujuan pendidikan dapat tercapai, yakni menghasilkan anak yang bersih hatinya, penuh kasih sayang, dan selamat dan bahagia. Dari semua refleksi di atas, dapat diambil kesimpulan, hendaklah seorang pendidik bisa menjadi teladan bagi anak didiknya, kapanpun dan dimanapun. Demikianlah refleksi saya tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.